bagaimana posisinya? Silakan Pak, mulai. Hah? Mulai. Kita yang buka. Ya, nanti mengaji Pak, ada Pak Besari. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat KPK yang pagi ini alhamdulillah semua sehat. Selanjutnya Pak Kiai yang masih punya waktu untuk KPK khususnya di Kepot ini. Pagi ini kita merayakan walaupun kecil-kecilan tapi silaturahminya Pak Kiai. Kita adakan maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga silaturahmi kita senantiasa terjalin dan senyum dan tertawa. Ini yang tidak bisa kita lupakan ketika ada Pak Amin bicara apapun dia komentari ketawa pasti. Baik, untuk mempersingkat waktu kita persilahkan kepada guru kita, kiai kita Dr. Haji Rahman Kayu dan untuk membawakan sekaligus doa hikmah Maulid Rasul. Dengan kesempatan ini kami persilahkan kepada Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Allahumma barik li ummati bi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan umatmu di pagi hari ini. Apapun profesi kita, aktivitas kita, mudah-mudahan semua yang kita planningkan, yang kita rencanakan, insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebenarnya berkah itu sangat sederhana saja, tetapi jangan pola pikir dan pola hidup itu harus dirubah di pagi hari. Makanya kalau berhubungan dengan rezeki selalu berada di pagi. Dan berkahnya rezeki itu di pagi, bukan di siang. Jadi kalau ada yang beraktivitas, promosi jabatan, promosi yang lainnya, insya Allah di pagi hari kita berdoa. Karena doa ini ada asbabul wurud, ada asbabun nuzul. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada orang bertanya kepadamu Muhammad bagaimana kedekatan emosional terhadap doa itu, sebenarnya kembalinya sama kita. Artinya kita yang mengatur doa itu, Allah yang mengeksekusi. Itulah jangan terlalu banyak intervensi Tuhan dalam doa. Biarkan Allah yang atur driver kehidupan kita, tapi kita hanya bisa menjadi penghambaan saja. Ada solusi problem yang sangat baik, yaitu dua paradigma ini yang berkembang sekarang. Yang pertama paradigma kuantum, yang kedua adalah paradigma neutron. Paradigma kuantum itu elektabilitas spiritual tak bermain semua. Artinya tidak harus jadi ustadz semua, tetapi dalam diri itu ada ustadz. Sufi itu tidak perlu harus pakai baju koko, baju topi putih, baju putih, tidak perlu. Tapi sufi modern itu dia berada tidak pada lantai 15, tetapi elektabilitas popularitas ibadahnya berada pada tingkat yang ibadah yang tertinggi. Ini yang sekarang terlalu banyak mindset pikirannya orang, selalu orang ahli ibadah itu identik dengan pakaian. Menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa sebenarnya yang hijrah itu bukan stylenya, yang hijrah itu adalah akidah dan keimanannya. Jadi artinya kalau selama ini kau lewat di Jalan Nusantara tidak menjadi member, pindah ke Jalan Sulawesi. Artinya HPTA itu adalah HP Sulawesi, tapi jangan isi di Jalan Nusantara. Kalau ini bisa sebenarnya paradigma ini yang berkembang, insya Allah mudah-mudahan itu yang terbaik. Makanya tidak perlu kita melihat mau pakai baju polo, ya kaos polo, tapi hatinya hati Mekah dan otaknya otak Madinah.
Itu yang kita kepingin sekarang. Sekarang ini saya melihat terlalu banyak orang hijrah, dia hijrahkan pakaiannya, tetapi dia tidak mampu hijrahkan hatinya. Ya, Ibnu Hambali, Ibnu Rajab Al-Hambali katakan sebenarnya orang ini gagal paham untuk pemanfaatan kata hijrah. Jadi hijrah itu adalah bagaimana Anda bisa merubah pola pikir, pola hidup secara Islami dan mengislamisasikan dalam kehidupan kita, dan itulah yang terbaik sebenarnya. Makanya Rasulullah ini sebenarnya hanya pelengkap saja datang. Beliau tidak menetapkan dari fundament spiritual, tidak, dia hanya pelengkap saja. Nah, cuma yang melengkapi inilah yang menjadi satu titik berat besar. Saya berikan contoh saja. Kita ketahui bahwa hanya satu nabi orang Arab, yang lainnya itu semua Yahudi. Makanya orang Yahudi itu tidak akan pernah tunduk sama orang Arab. Tidak ada sejarahnya itu orang Yahudi. Karena dari nasab dan keturunannya mereka tidak punya yang namanya nabi, yaitu Arab. Cuman satu saja nabi Arab, Nabi Muhammad SAW. Tetapi perlu kita ketahui, orang Yahudi itu memang sudah dijelaskan dalam ayat Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho itu orang Yahudi sampai mereka mengikuti dan Nasrani. Tapi dalam bahasa Arab, kalau Allah mempergunakan kata lan tarda, berarti sangat permanen kebenciannya. Dia sangat permanen. Jadi biar mau diapain itu, damaikan itu Yahudi dengan Islam, tidak bakalan sampai akhir zaman. Karena Al-Quran mensinyalir kalimat yang dikeluarkan oleh Allah walan tarda itu menyebabkan bahwa tidak akan ada bisa orang Yahudi kompromi dengan orang Islam. Itu tidak bakalan. Tapi memang Yahudi ini kan dari keturunan Ishak. Ishak itu dalam kajiannya, ternyata Ishak itu disebut gulamun alim, yaitu anak yang cerdas. Artinya memang keturunan Yahudi itu cerdas. Ya, 80% parlemen di Amerika itu hampir dipegang oleh orang Yahudi. Kebijakan-kebijakan publik itu semuanya dipegang sama orang Yahudi. Dan bahkan telekomunikasi saja hampir semua dia pegang Yahudi semua. Nah, persoalannya kalau kita melihat Yahudi itu dia berakhir dengan man, nekar man. Itu Yahudi simbol-simbolnya, ya. Makanya termasuk Starbucks juga, ya. Sebenarnya begini. Setan itu sebenarnya kalau urusan tidak sholat, tidak apa, tidak ibadah, itu setan punya ranah. Tapi hanya satu dia tarik diri, yaitu LGBT. Jadi LGBT itu laki-laki, homo, kemudian perempuan yaitu lesbi, itu tidak masuk godaan setan. Itu keinginannya mereka saja. Jadi setan itu sudah proklamirkan dirinya, saya tidak masuk di ranah itu. Iya, itu tanda zaman. Dan itu sudah mulai muncul legalitasnya, dan secara parlemen mereka dibolehkan di Australia. Dan ini salah satu di antaranya. Jadi walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi itu tidak bisa kita kerjasama. Tapi pada saat menyebut kata Nasrani, itu dia pakai waw di situ. Artinya orang non Muslim itu, Kristen yang di luar dari Yahudi, itu bisa kita MOU, kita bisa kerjasama. Kenapa? Karena memang mereka itu artinya ada keyakinan bahwa Nabi Isa itu tidak akan hadir kecuali pada saat direkomendasi oleh Nabi Muhammad. Makanya ada dua Nabi itu yang mempromosikan dirinya untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad, itu Nabi Musa sama Nabi Isa. Tapi yang di-ACC oleh Allah adalah Nabi Isa. Makanya Nabi Isa itu Nabi yang terakhir turun, dan dia akan turun di Damaskus. Damaskus itu adalah Syria, di Menara Putih, dan memproklamirkan dirinya itu bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai Nabi. Nah, kalau kita lihat di Masjid Nabawi itu ada 3 kubur begini. Jadi yang pertama itu kuburnya Nabi Muhammad, di sampingnya itu kuburnya Abu Bakar As-Siddiq, di sampingnya itu kuburnya Umar bin Khattab. Di Umar bin Khattab itu masih ada kapling kosong, Pak. Ya, makanya KPK ini jangan hanya ada di Warkop, di ini satu saat kita ada di Madinah. Ya, masih ada di Starbucks di sana, ya, di Grand Zamzam. Jadi di sampingnya Umar itu ada kapling kosong. Kapling kosong ini memang satu kubur. Nah, inilah yang nanti Nabi Isa akan dikuburkan di situ sebagai penyempurna dari syariatnya Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya umat-umat terdahulu itu atas rekomendasi ibadah, memang mereka itu Yahudi, dia termasuk yang paling cerdas.
tidak bisa kita mungkiri. Tapi Ismail disebut gulamun alim, artinya anak yang punya etika moralitas. Nah, inilah yang keturunan Nabi Muhammad SAW. Makanya kenapa tahiyat kita berbunyi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kok bisanya sholat itu masuk Nabi Ibrahim dalam sholat? Kenapa? Ternyata setelah diteliti bahwa memang dari Nabi Ibrahim inilah yang disebut Abul Anbiya, bapak dari para nabi. Ya, dia jalurnya dari Ismail. Kalau kita lihat sebenarnya di tahiyat itu dialog ya, at-tahiyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu billah. Makanya tidak boleh dicancang itu, tidak boleh dipercepat. Jadi kita anggap sebagai orang yang berdiskusi antara kita berdialog vertikal kepada Allah. At-tahiyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu billah. Anda sendiri yang jawab, assalamualaikum. Ya. Jadi sebenarnya itu dialog Nabi dengan Allah. Jadi Nabi menunjuk ke atas pakai tangan ini, ya, pakai tangan ini, tidak pakai tangan ini, dia pakai tangan ini. Dia menunjuk ke atas. Assalamualaikum ayuhan Nabi. At-tahiyatu wabarakatuh salawatu tayyibatu billah. Dijawab oleh Allah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh Nabi Muhammad. Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Jadi itu dialog, Pak. Dialog. Ya, jadi kalau kita tahiyat kita cancang satu napas, at-tahiyatu wabarakatuh salawatu tayyibatu billah, itu orang yang tidak mengerti substansi dan esensi tahiyat itu. Makanya salah satu kemujizatan Nabi Muhammad itu di tangan, Pak, di sini. Itu Nabi belah bulan pakai ini. Jadi memisahkan bulan. Ya, dia pisahkan bulan dari sini. Ya, karena dalam bahasa Arab itu bulan itu ada 4. Yang pertama ada namanya hilalun. Hilalun itu artinya hilal, tidak bisa dilihat, Pak. Makanya menentukan satu Ramadan, satu Syawal itu harus pakai hilal. Dan hilal itu tidak bisa. Artinya Nabi ini visioner sekali. Satu saat akan ada teknologi yang dijawab oleh hilal itu. Karena hilal tidak bisa, tapi Nabi sudah kasih keluar kata-kata, ya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berbukalah kamu karena melihat bulan dan bersahurlah kamu karena melihat bulan. Padahal bulan tidak bisa dilihat, Pak, kalau hilal. Dia harus pakai teropong karena standarnya 2 derajat. Ya, dia harus pakai. Jadi begitu hebatnya itu Nabi Muhammad sebagai visioner, bahwa satu saat nanti akan ada alat yang bisa melihatnya. Belum di zamannya Nabi, tapi di zaman berikutnya sudah ada. Ya. Kemudian ada bahasa Arabnya kamarun. Kamarun itu kalau kita lihat bulan sekarang, ya jaraknya jauh, penglihatannya kita jaraknya jauh tapi dia terang, itu namanya kamarun. Ada yang disebut badrun. Nah, itu biasa kita dengar ada salawat ala al-badrun alaina. Ya, itu juga Nabi Muhammad. Tapi sebenarnya kalau dalam perspektif pemahaman ibadah saya, Nabi Muhammad itu tidak bisa dibayangkan seperti bulan, seperti matahari. Terlalu rendah itu. Karena Nurul Muhammad itu menciptakan alam. Laulaka Muhammad, andaikan bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan ini bumi, saya tidak ciptakan ini langit. Andaikan bukan engkau. Jadi memang bumi ini dengan Nurul Muhammad. Makanya sebelum alam ini tercipta, yang tercipta itu 2 saja, 2 kata, yaitu Toha sama Yasin. Ya, Toha sama Yasin. Sebelum alam ini diciptakan. Ya, bayangkan saja Jibril yang tercipta dari cahaya itu menurunkan spandingnya. Dia minta sama Nabi Muhammad, turunkan spandingmu, saya tidak bisa mampu menatap wajahmu. Padahal dia tercipta dari cahaya, tapi dia tidak bisa menatap wajahnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena yang ada cahaya, reproduksi cahaya itu semua berpusat cuma 2, Nurullah dan Nurul Muhammad. Jadi kalau orang banyak berselawat sebenarnya, dia telah mereproduksi selawat itu ada pada dirinya, nur itu ada pada dirinya. Biar kita perawatan apa, kalau tidak ada selawat tidak bercahaya mau kata. Jadi substansinya sebenarnya itu sholat, itu selawat, maharnya Tuhan sama Nabi Muhammad. Mahar itu tidak sah, Pak. Ada pernikahan tanpa mahar. Jadi begini sederhananya. Allah itu perintahkan sholat, Allah itu tidak pernah sholat. Allah perintahkan puasa, Allah itu tidak pernah puasa. Allah perintahkan zakat, Allah tidak zakat. Allah perintahkan haji, Allah tidak haji. Tapi begitu Allah perintahkan salawat, langsung Allah jawab sendiri, Innallaha, saya sendiri yang salawat sama Nabi. Jadi memang selawat itu levelnya agak tertinggi. Makanya dia mahar sama wajibnya sholat. Andaikan bahasa kata kasarnya, lebih baik Anda tidak sholat daripada Anda tidak selawat. Karena lebih tinggi. Cuman karena kontemplasi sholat itulah yang menjadi format ibadah,
Dia tidak bisa, karena legalitasnya ada dalam sholat. Makanya kalau ada orang bicara apa semua, endingnya lihat di sholatnya. Kalau sholatnya bagus, udah selesai gitu. Biar dia mau cerita apa, karena di warkop itu ada orang tahu agama tapi tidak paham agama. Ada orang tahu agama tapi tidak menguasai agama. Tapi kalau sholatnya bagus, insya Allah enggak sih. Iya, sehebat-hebat apapun orang, ya sejahat-jahat apapun orang, kalau barometernya di sholat ada, insya Allah selesai. Karena sholat itu sebenarnya dia yang membuka semua. Karena begini, itu haji wahyu saja. Ya. Kalau zakat wahyu saja, tapi melalui mediasi Jibril. Ya. Tapi kalau sholat tidak, Pak, dia kontemplasi, diterima langsung ini. Ya. Jadi Nabi ini naik ke atas, terima ini sholat, ini proyek besar, mega proyek ini. Ya. Jadi kalau dia diselesaikan secara kontemplasi, maka dia akan selesai juga kontemplasi vertikal. Jadi ini saya lihat ada kecenderungan paradigma yang berkembang sekarang ini, paradigma yang artinya dia profesional dan profesional. Bahwa saya bekerja Ustaz karena etos kerjaku, saya bekerja karena skillku. Padahal dia tidak tahu bahwa di balik skill semua itu, kemampuan intelijensiamu, etos kerjamu, itu ada campur tangannya Tuhan di dalam. Ya, ini yang biasa kadang-kadang lupa diri manusia, bahwa begitu dia mentok pada kematian, bahwa dia tahu ada Tuhan. Orang radikal, orang Mu'tazilah rasionalis, itu tidak akan pernah tahu ada Tuhan sepanjang belum mati. Orang rasional, ya, orang rasionalis, dia Mu'tazilah, itu dia tidak akan pernah tahu bahwa ada Tuhan sepanjang dia belum mati. Kalau dia tahu mati, berarti dia sudah tahu bahwa ada Tuhan yang mematikan, karena ada MOU antara kita. Makanya sebenarnya selawat itu yang paling tertinggi. Ya, itulah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat, betul ini memang manusia ditempah, belum lahir sudah mati ayahnya, lahir 6 bulan mati ibunya. Jadi secara manusiawi itu tidak ada tingkat uji fit and proper test kehidupannya kecuali Muhammad. Nabi Isa hanya ibunya saja, tidak punya suami. Ya, Maryam itu tidak punya suami, tapi dilahirkan dengan anaknya seperti itu. Dijawab oleh Tuhan lagi, orang yang sudah menopause, yang sudah tidak bisa punya anak, reproduksi. Nabi Zakaria dikasih lahirlah, namanya Yahya. Artinya Tuhan bilang, saya ada. Ya, yang tidak bisa diterima secara logika, masa orang sudah menopause bisa melahirkan? Ya, mana bisa ada ovum dengan sperma bisa ketemu kalau bisa jadi manusia? Tuhan bilang saya ada. Lihat itu Nabi Isa, bahwa tanpa suami pun dia juga bisa lahir. Bahwa Tuhan itu selalu kasih tahu saya ada, tapi kita yang percaya tidak ada. Karena kita menganggap yaitu paradigma neoton itu adalah paradigma skill, kemampuan. Wih, kalau begini saya yang bisa kok, saya begini. Padahal ada campur tangan Tuhan. Tidak ada di muka bumi ini, tidak ada campur tangan Tuhan. Nah, inilah yang saya selalu kepingin kepada kita semua orang akademisi sebagai edukasi. Paling luar biasa itu kalau kita masih tahu bahwa ada Tuhan. Kalau sudah ada Tuhan, insya Allah. Dan wujud ketuhanan itu ada di pengabdian dan penghambaan. Di situ saja sholat. Makanya saya selalu ingatkan, jangan di saat susah Anda sholat, di saat senang Anda lupa. Ya, sholat itu dia tidak berada pada kehidupan, dia ada pada kehidupannya dia sendiri. Jadi jangan by order, by design, by fraud. Nggak boleh sama sekali. Ya, bisa ini kita lakukan. Jadi sebenarnya maulid itu hanya ritual keagamaan. Saya kira kalau cuman budget saja yang mau dikeluarkan, saya kira orang Cikuang yang duluan masuk surga. Karena budgetnya itu setelah saya tanya 50 juta sampai 60 juta satu kapal untuk dia hias. Kalau cuman persoalan telur saja, saya kira orang Sidrap yang duluan masuk surga. Ya, karena itu adalah kultural, ya. Tetapi bukan di situ sebenarnya. Substansi dan esensinya sebenarnya bahwa itu Nabi Muhammad sayangnya 13 istrinya Nabi. Itu dia tidak pernah sebut. Kecintaan itu ada. Kecintaan yang manusiawi itu ada dari Nabi Muhammad. Dia cinta istrinya. Dari semua istri yang paling dicinta itu Khadijah. Karena Khadijah ini tidak pernah dipoligami karena sampai dia wafat. Makanya kalau ada laki-laki yang mau berpoligami, silakan. Tapi jangan kasih mati dulu istri pertama, baru menikah. Ya, tapi kalau boleh 2 ini, 3 dan 4, ini yang persoalannya. Makanya
Nabi Muhammad tidak pernah poligami kecuali setelah wafat Khadijah. Dan ingat, setelah diteliti para ahli, ternyata menangisnya laki-laki itu lebih beda kualitasnya dibandingkan perempuan. Ya, karena air mata yang keluar itu adalah air mata yang tidak perlu terjemahannya, karena tidak akan pernah menangis kalau persoalan kehidupan bagi laki-laki. Tapi kalau persoalan kehilangan, di situ baru dilihat kita. Makanya Nabi Muhammad tidak pernah keluar air matanya kecuali pada saat Khadijah meneteskan meninggal. Kenapa? Karena 2/3 kekayaan kota Mekah Khadijah yang punya. Ini bisnis woman, dia iwapi, luar biasa. Ya, ikatan wanita pengusaha. Artinya dengan kondisi kekinian dapat seorang perempuan yang kaya, kita pasti dibalik telunjuk. Laki-laki kalau sudah dibalik telunjuk tentang soal rezeki, salah sekali. Tapi kalau di soal pengabdian dan taat, tidak akan bisa. Karena ladang amalnya bagi seorang istri cuma di telunjuknya suami. Makanya tidak main-main ini telunjuk, Pak. Dia bisa belah bulan, dia bisa juga belah di antara 2 bulan. Saya tarik. Bisa dipahamin. Cepat tanggap gitu. Dia bisa belah di 2 bulan. Ya. Bisa juga anu. Kawan masih lubang. Dari jauh. Memang begitu. Tidak bisa. Ya, makanya kenapa Rasulullah itu menginginkan umatnya itu sebenarnya tidak usah teori, tidak usah banyak bicara. Kasratul kalam wa kasratul kalam. Terlalu banyak bicara itu mematikan hati. Tetapi kebaikan yang paling terbaik bagi orang untuk bisa menyenangkan, itulah yang terbaik. Ada satu sahabat namanya Haris bin Nu'man. Sampai Nabi itu rekomendasi, ya, sampai Nabi itu rekomendasi. Kalau saya wafat, coba pandang mukanya Haris bin Nu'man. Haris bin Nu'man itu, iya, Pak Haris. Iya. Dokter Haris. Ya, kita bisa bacanya. Itu sampai Nabi rekomendasi, kalau saya wafat coba pandang mukanya Haris bin Nu'man. Itu Haris bin Nu'man, dia bukan baby face, tetapi dia adalah muka yang bisa menyelesaikan masalah. Jadi belum kita curhat, baru lihat langsung selesai masalah. Ya, kayak Pak Andi. Iya. Ketawa. Iya. Sama Pak. Kalau kita lihat Pak Andi langsung selesai. Orang-orang seperti ini, dia bukan wakaf materi, tapi dia bisa wakaf bagi orang untuk mendapatkan satu hiburan, satu fresh, ya. Karena Nabi bilang basyiru wala tunaffiru. Gembirakan orang, jangan kasih susah. Kalau orang bisa selesai dengan susahnya dia, kan ada itu orang baru dilihat mukanya langsung susah ki. Muka-muka proposal kan. Datang lagi. Yang dilihat Ustaz. Itu persoalannya di situ, Pak. Jadi agama itu sederhana. Agama itu sederhana, Prof. Jadi saya biasa kadang-kadang, kenapa kau mau kasih susah, itu hidup. Yang kasih susah itu dirimu. Ya. Nah, yang maksud saya itu, kalau Anda susah, cukup Anda rasakan. Saya selalu katakan begini sama mahasiswa, kalau Anda cantik, nikmati kecantikanmu, jangan sebarkan. Kalau Anda bodoh, nikmati kebodohanmu, jangan sebarkan sama orang lain. Makin banyak orang tahu Anda bodoh. Ya, artinya kalau cantik, makin cantik orang itu makin berkualitas keimanannya. Karena kualitas keimanan itu bukan diukur dari volume ibadah, tapi dari mana kita bisa dicoba dan diuji oleh Allah. Jadi kalau cuma volume ibadah, Pak, semua orang bisa. Tapi bagaimana Anda sikapi itu ujian dan cobaan itu yang mendewasakan keimanan. Karena tidak pernah formatnya berubah ini sholat. SOP-nya tidak pernah berubah. Yang berubah itu kualitas keimanannya ada pada sholatnya, ujiannya. Nah ini persoalannya. Nah kalau kita mau bicara ujian, nabi-nabi terdahulu itu sudah semua diuji. Jadi untuk komparatif pembandingnya, Anda mau uji ujian apa Anda dengan kondisi sekarang dibandingkan Nabi? Artinya kalau Anda mau jawab, lihat Nabi Muhammad. Artinya masih di dalam perut sudah meninggal ayahnya. Baru 6 bulan sudah luar biasa. Bayangkan itu yang menyusui Nabi Muhammad, Halimatus Sa'diyah. Itu air susu sebelah kanannya, Pak, tidak pernah keluar sepanjang sejarah dia jadi perempuan. Tapi dia keluar pada saat menyusuinya Nabi Muhammad. Setelah diteliti, air susu sebelah kanan itu mengandung intelijensia dan kecerdasan. Kita agak kultural, agak ras. Sebenarnya kenapa orang di Irian mereka tidak menyusui sebelah kanan, justru babi yang disusui sebelah kanan? Itu mempengaruhi intelijensia. Ya. Diagnosa kemarin, penelitian observasi eksperimen,
kenapa itu anak-anak bayi sekarang tidak mau menyusui sama ibunya? Ternyata kepala putingnya itu pahit. Setelah diteliti, kenapa dia pahit? Karena bau rokok. Ini masalah. Saking merokok ini. Tidak berlaku bagi dia. Kopi. Tidak mau merokok, tidak mau menyusui. Setelah diteliti, ternyata pahit. Dicari penyebabnya, kenapa dia pahit? Ternyata bau rokok. Tapi kiri atau kanan atau dua-duanya? Iya, dua-duanya. Kopi. Jadi memang sebenarnya di situ itu luar biasanya. Langsung pindah rokok kan? Langsung baca bahasa. Pak Ketua. Jadi disitulah sebenarnya bukan kita membidaakan itu maulid, tapi apresiasi. Iya. Saya biasa kadang-kadang berpikir kalau orang ngomong seperti itu, maksudnya Habibi Cup ada, itu apresiasi. Matalata Cup ada. Kok kenapa cuma untuk Muhammad saja kita tidak bisa, padahal dia pasang badan. Bayangkan itu mimbarnya Nabi Muhammad, dia minta di sebelah kiri, Pak. Tidak ada permohonannya Nabi Muhammad sama Allah, cuma satu saja. Kasih tempatkan mimbar yang diturunkan oleh Allah cuma dua, mimbarnya Nabi Ibrahim dengan mimbarnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diletakkan di sebelah kiri, sebelah kanan itu miliknya Ibrahim karena dia keturunannya Nabi sampai ke jalur Adam. Dibawanya juga sampai ke Nabi Isa. Tapi kenapa dia minta sebelah kanan? Karena ini jalur surga. Tapi Nabi Muhammad minta di sebelah kiri. Sampai Tuhan bertanya, Muhammad, kau kan ini kekasihku, kenapa kau tidak minta sebelah kanan? Dia bilang, jangan ya Allah, biar letakkan di sebelah kiri. Kenapa di sebelah kiri? Itu neraka. Dia bilang, iya memang neraka. Supaya saya bisa melihat umatku, kalau dia masuk neraka, saya turun dari mimbar untuk tarik tangannya umatku, supaya mereka tidak masuk neraka. Kecuali kalau dia paksa saya untuk masuk neraka, saya persilakan saja. Jadi memang Nabi ini sudah diatur sedemikian rupa demi keumatan. Kalau nabi-nabi lain eksekutor semua, ya, Nabi Nuh itu eksekutor semua. Istrinya tidak bisa dia selamatkan, anaknya kan ada tidak bisa selamat. Adam eksekutor juga, ya. Jadi semua nanti ini akan meminta, ya, eksklusif kelas, ya, kepada Nabi Muhammad untuk memang mereka ini harus dapat rekomendasi. Ya, tidak bisa diterima karena semua punya jalur blacklist ini. Blacklist semua. Nabi Isa dianggap nabi, dianggap Tuhan. Ya, itu pemahaman kita umat Islam. Ya, terlepas pluralisme dan toleransi, ya. Ya, tapi begitu juga Nabi Daud, begitu juga Nabi Musa paling parah. Karena Nabi Musa itu orang yang paling intervensi Tuhan. Ya, karena dia tidak pernah percaya itu ada Tuhan, padahal dia nabi, dia kepingin mau lihat, Pak. Makanya Turisina itu jadi gunung legendaris, gunung yang sangat kultus sekali bagi orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena di situ dialognya antara Nabi Musa dengan Tuhan. Tapi dia itu belum bisa. Tapi Nabi Muhammad ini bukan dia yang minta, tapi Tuhan yang undang. Jadi beda itu. Iya, kalau Tuhan yang memperjalankan pasti SOP-nya jelas, uang jalannya pasti jelas. Begitulah gambarannya. Jadi memang seperti orientalis Goldziher, kemudian Mikhail Tehar yang pengarang 100 tokoh yang berpengaruh, objektif dia katakan kok memang Nabi Muhammad urutan pertama walaupun dia non muslim, karena dia tahu bahwa ternyata di balik hidayah itu ada abstrak itu hidayah. Makanya jangan kita menjustis orang bahwa dia berpakaian baju polo, bahwa dia tidak ibadah. Oh jangan, karena setiap orang itu yang bisa ditahu baik dan tidaknya intinya di terakhir. Ustaz, hampir semua pantai pijat dia masuk, tapi dia berdakwah tahu. Kita tidak tahu apa anunya di dalam. Nothing tulus saja sama orang. Iya. Coba ini. Jadi kita tidak bisa menjudge orang. Karena begini, ada contoh yang luar biasa di ring satunya Nabi Muhammad. Siapa itu? Umar. Jadi ada potret, ada kacamata agama yang diperlihatkan ke sana. Mau dicari jadi senior, guru besar, prof, ada Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab keterwakilan dari premanisasi dan orang-orang yang pernah di lembah hitam. Ya, akhirnya dikuburkan juga Pak di sampingnya Nabi Muhammad. Artinya kalau kita berpikir secara logika, ini orang mantan preman. Ya, tapi memang Nabi request. Nabi berdoa begini, Allahumma aslim bi umarain, ya Allah masukkan Islam dua Umar, Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Umar bin Hisham itu Abu Jahal.
Ya. Jadi Abu Jahal itu termasuk orang yang didoakan oleh Nabi untuk dia peluk agama Islam. Jadi ada satu gengsi di kalangan para tukang pukul bodyguard. Jadi memang kalau ada pejabat punya bodyguard, dia pelihara, dia ternak, ya 17 umpamanya kan, 17 satu coto 7 ketupat, ada sama 9, ya itu, ya. Jadi memang ada Pak, nggak bisa. Jadi pejabat itu harus ada bodyguard. Karena Nabi Muhammad itu butuh mereka untuk sugesti sekaligus juga gambaran bahwa saya ini ada pelindungku secara manusiawi saja. Ya. Coba ini. Kemudian yang ketiga, Utsman bin Affan harus ada pendamping. Jadi kalau kita mau masuk dewan memang tidak bisa. Berapa nutrisi, berapa visi, misi. Nah, ya, itu memang harus ada. Tidak bisa kalau gitu. Karena Utsman bin Affan itu konglomerat. Ya. Kemudian ada 3 itu yang konglomerat di zamannya Nabi. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan Jabir. Jabir ini asisten duanya Nabi Muhammad. Kalau asisten satunya Nabi Muhammad itu Anas bin Malik. Itu memang asisten yang tahu mulai dari sandalnya sampai kepalanya itu adalah Anas bin Malik. Yang terakhir itu Ali. Ini kalangan pemuda. Jadi memang harus kita responsif itu. Kalau ada anak muda itu yang agak memang di mahasiswa ada yang bergolak, memang mereka ada. Nabi dapat itu. Ya, Ali itu termasuk dikatakan ana Madinatul Ilmin wa Aliun babuha. Saya kotanya ilmu dan Ali. Ali itu dapat gelar karamallahu wajh. Allah muliakan wajahnya. Karena mulai dari dia balik sampai dia mengembuskan napas yang terakhir, dia tidak pernah lihat kemaluannya. Ya. Jadi mulai dari balik. Sama ini Pak Dokter. Ya. Dia tidak pernah lihat kemaluannya. Jadi sepanjang dia mulai dari balik sampai dia menghembuskan napas yang terakhir, makanya dapat gelar dari Nabi karramallahu wajh. Allah muliakan wajah. Yang lebih hebat itu Utsman bin Affan. Malaikat Jibril saja malu lihat pahanya Utsman bin Affan. Kenapa? Saking putihnya dan tidak ada paha, kata Jibril, yang saya lihat kecuali pahanya bidadari yang ada di surga. Wow. Tapi dia ada di bumi. Bilal bin Rabah saja, waktu Nabi Isra Miraj, Nabi dengar ada suara sandal di surga. Nabi tanya, klarifikasi ke Jibril, kok ada suara sandal dalam surga? Dia bilang, iya, suara sandalnya Bilal bin Rabah. Kalau beliau pergi ke masjid, suara sandalnya kedengaran sampai di surga. Orangnya belum masuk surga, sandalnya sudah duluan masuk surga. Kalau kita tidak, orangnya belum masuk neraka, sandalnya sudah duluan masuk neraka. Karena pergi masjid tidak bawa sandal. Malu ke sandal. Ke sandal kita. Jadi begitu gambarannya. Jadi memang Kembali sebenarnya disinilah kita bisa. Jadi Bapak jangan tinggalkan masa Pak, keadaan Pak, dengan style Pak, lakukan sendiri. Sebenarnya style-style seperti kita kayak begini ini, kecerdasan spiritual itu bermain di mindset. Jadi biasalah. Bahkan ada teman-teman kampus saya itu, mereka melaksanakan sesuatu yang berhubungan dengan kontemplasi kepada Tuhan itu sangat privasi sekali. Jadi tidak seperti kita statusnya dan profesinya sebagai ustadz dengan pakaian, tidak. Saya kepingin sekali melihat itu banyak orang-orang yang berdasi tetapi kontemplasinya kepada Tuhan, paradigma kuantumnya itu jangan. Itu yang saya kepingin biasa sebenarnya. Jadi kalau umpamanya dia proporsional dengan pekerjaannya, silakan jalan sendiri. Ya. Karena itu yang menentukan bukan persoalan lahiriahnya, tetapi ini. Saya baca tadi pagi ada maulidnya di subuh, itu ternyata itu hadis Pak, al-manzar haqqullah dalam kitab, yaitu kacamata Tuhan itu ada di hatinya manusia. Jadi Tuhan melihat di kita itu di kacamata. Ya, jadi kacamata Tuhan itu untuk melihat kita itu dari hatinya saja, nggak ada yang lain. Jadi kalau kita baik kayak refreshing begini, ketemu silaturahmi, luar biasa. Ya. Bahkan seperti kayak Pak Andi, fresh mukanya, lihat kapan dia tidak ada, kita bingung. Itu kalau ada orang yang sudah ditunggu pada saat kehadirannya, itu luar biasa. Tapi kalau ada orang yang tidak pernah ditunggu kehadirannya, itu berarti memang musibah besar.
Kita ganti tubuh semua kan. Semua datang. Jadi memang itulah gambarannya. Jadi itu dalam hidup itu bagaimana kita punya asas manfaat kepada yang lain. Makanya Nabi bilang annasu anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia itu punya nilai plus bagi orang lain. Ya, apa yang bisa kita bantu itu yang kita bantu, ya. Jadi sekarang ini Prof, kalau kita lihat orang-orang sekarang tidak bisa kita percaya, ya. Kalau dibilang style saja yang menentukan bahwa dia ahli ibadah, belum. Ibnu Rajab katakan bahwa style seseorang itu tidak akan bisa menentukan dari seseorang akan ibadahnya. Kalau kehidupan dunia, please. Tapi kalau kehidupan akhirat tidak bisa, ya. Begitu juga umpamanya kadang-kadang kita bilang, kalau kita mendahinya pasti sudah ahli ibadah. Belum tentu. Elektabilitas, popularitas seseorang itu bukan ditentukan dari situ, tetapi bagaimana kontemplasinya dia kepada Tuhan dengan baik. Dan itu berdampak sistemik dalam kehidupan kita. Dalam pergaulannya dia jadi asas manfaat, insya Allah seperti itu. Jadi ini sebenarnya kalau saya lihat-lihat hidup ini, perbaiki saja ibadah. Yang kedua, jangan ada koslet di antara kita karena Tuhan. Dan yang ketiga adalah jangan punya prasangka untuk bengkok kepada orang lain. Nothing tulus saja, Pak. Nothing tulus saja. Ya kalau sudah nothing tulus sama orang, sudah itu ibadah. Tidak ada yang lain-lain. Ya, karena kalau seremoni ibadah itu tidak bisa dirubah formatnya. Legalitasnya cuma itu saja, berputar di situ. Nah, cuma kita kepingin ada tambahan karena surga itu kan 8. Tidak enak kita di yang paling rendah kan, kita kepingin yang high class juga dalam surga. Makanya surga dikasih 8, neraka dikasih 8. Tinggal kita masuk waiting list, daftar tunggu yang mana. Ya mau yang tertinggi atau yang paling terendah. Ya tapi yang neraka paling terendah itu pakai sandalnya neraka mendidih otak. Dan itu sudah dikonfirmasi oleh Nabi Idris. Nabi Idris itu sudah pernah mati dan tinggal di surga karena dia tidak mau turun ke bumi. Nah, kemudian yang kedua, surga itu sudah pernah dirasakan oleh Nabi Muhammad. Makanya beliau selalu berdoa kepada kita, Allahumma ja'alna miskin wa mata miskin. Lebih baik saya mati sama orang miskin daripada saya mati sama orang kaya, tetapi hanya simbol. Ya, yang dibutuhkan itu bukan materi, tapi iman yang ada kekayaan. Saya kira ini saja, ya. Mudah-mudahan jangan terlalu lama juga, ya, berpengaruh juga terhadap jadi Halo Ustaz, ada pertanyaan ini. Iya. Silakan. Iya, insyaallah. Ya, saya kira ini saja diskusi ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma muwaffiqillah wa mubarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, kita diskusi sedikit kecil-kecil lah. Satu pertanyaan saja. Langsung baca doa. Hah? Nanti sambil diskusi sambil berjalan. Bicara poligami dulu. Poligami juga boleh. Abe, potongan untuk Ustaz. Ini sambil makan sambil diskusi ceramah pertanyaan. Hah? Jadi foto ini? Iya. Sambil baru bertanya. Perlu juga memang ada sertifikasi di beberapa grup mayoritas Islami. Ini sumbangannya siapa nih? Ada berbagai Bukan dari hati nih. Ami ulama besar dari Arab Saudi. advokat. Mungkin kita pernah nonton ya pesannya. Iya. Ulama besar dari Arab Saudi yang datang di Indonesia dipertanyakan kenapa justru di Arab Saudi itu tidak pernah diperingati mengenai Maulid. Iya. Akhirnya mengatakan orang negara-negara non-muslim saja memperingati syiar Maulid ini dengan sangat meriah, luar biasa. Dan bahwa saya dengar bahwa ulama tersebut Memang ulama-ulama kita Mekah Madinah itu dasarnya adalah Muhammad bin Wahabi. Wahabi ini sangat ekonomis dalam ibadah. Situs-situs ibadah itu banyak yang diberikan. Satu contohnya tempat lahirnya Nabi Muhammad. Andai kan tidak 4 kali eskavator yang runtuhkan tidak akan tinggal di situ. Tapi 4 kali sudah di eskavator tidak juga runtuh-runtuh. Mungkin Allah kekuasaan di situ. Kalau bicara tempat nikahnya Nabi Muhammad di Pasar Seng habis. Ya, andaikan pangeran Raja Turki tidak selamatkan rambutnya Nabi Muhammad, tongkatnya Nabi Muhammad dibawa ke Turki, maka tidak akan bisa melihat bagaimana sandalnya Nabi Muhammad semua. Nah, inilah yang tidak mereka miliki di sana karena dia menganggap terlalu dikultuskan. Sebenarnya tidak mengkultuskan. Masa kita saja museum
Sultan Hasanuddin ada. Artinya kita tidak mengkultuskan pada rambutnya, tetapi kita bisa lihat ada historis membelajarkan kepada kita tentang itu. Jadi memang sulit kalau maka sebenarnya kalau ikon keilmuan itu bukan di Mekah, karena universitas yang paling tertua itu adalah Al-Azhar. Jadi kalau keilmuan itu sebenarnya Al-Azhar semua. Nah, kalau kita baca kitab Ali Jum'ah dengan Syekh Albani, sebenarnya mereka lagi mentok dua ulama ini. Tapi kalau dilihat dari semua yang ada, memang beda mazhab.